Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Bapa, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Ku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Ku. Kau sungguh baik, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, bahwasanya kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kami. Kasih-Mu Tuhan nyata atas setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, kami mau muji Engkau Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami mau bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan menerima
setiap pujian kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, diagungkanlah Engkau Tuhan. Haleluya. Ada satu nama yang besar, yaitu nama siapa? Yesus Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu, kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Yes, gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yes, Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan. Amin. Kekuasaannya tidak pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Dia tetap Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat. Oh, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
Sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Engkau Tuhan yang kami megahkan dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mempedulikan kami, Bapa yang menjadi jaminan bagi setiap kami Tuhan. Oh, kami tenang Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan
boleh Tuhan kami dengar dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Suatu sukacita bisa menyampaikan kabar baik, yaitu firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus dimanapun saudara berada. Pada akhir tahun yang lalu, sebelum memasuki tahun ini, saya coba mengambil waktu untuk menyendiri, dengan tujuan untuk belajar melihat apa yang Tuhan mau saya kerjakan di tahun 2020 ini. Khususnya dalam pelayanan pengembalaan yang Tuhan percayakan kepada saya. Nah, dalam kesendirian hampir setiap saat, saya memikirkan bagaimana melayani generasi saat ini. Walaupun melalui gereja yang saya gembalakan itu terbilang di kota yang kecil, gereja yang kecil. Ketika coba mengambil waktu untuk berdoa, terdorong untuk memikirkan apa yang Tuhan taruhkan dalam diri saya. Saya bertanya apa yang sedang Tuhan mau saya kerjakan di tahun 2020. Pikiran tentang hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan di tahun 2020 itu coba memenuhi pikiran saya. Kemudian saya coba sharing kepada istri saya. Yang pertama, saya sharing kepada istri saya dan beberapa rekan pelayanan, terutama staf full-timer gereja. Saya katakan bahwa ketika menghadapi tahun 2020, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ini yang bisa kita persiapkan. Kita harus mempersiapkan diri untuk melayani di luar batas tembok gereja. Pelayanan yang terpikirkan ketika itu adalah ibadah live streaming. Selanjutnya sejumlah peralatan coba dipersiapkan, termasuk beli kamera yang bisa untuk live streaming. Dan terdorong saya untuk membuat pertemuan pengurus, melatih mereka untuk melakukan pertemuan-pertemuan ibadah secara online. Ingat, saya katakan tadi bahwa saya tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2020. Tidak lama kemudian, Presiden Republik Indonesia kita mengumumkan kasus COVID di awal Maret tahun 2020. Dan untuk memutus penyebaran COVID-19, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Mendengar kebijakan pemerintah tersebut, saya merasa tidak kaget, apalagi panik. Kenapa? Karena saya seperti sudah dipersiapkan untuk melalui masa-masa seperti ini. Seperti sudah terduga sebelumnya, melihat tren ketika itu apalagi, bahwa hal itu akan terjadi. Yang ada dalam pikiran saya ketika itu, tenang saja. Toh ibadah masih tetap bisa dilakukan, di mana jemaat bisa terhubung satu dengan yang lain dalam ibadah secara streaming. Bukankah itu juga yang memenuhi pikiran saya ketika akan mengakhiri tahun 2019 yang lampau? Kebetulan saya pernah belajar sedikit-sedikit video editing, walaupun hanya sebentar. Dengan skill apa adanya, saya bersama staf gereja, beberapa pelayan melakukan ibadah online. Walaupun awalnya berat dan terseok-seok, namun dalam prosesnya bersyukur, ibadah online bisa berjalan sampai sekarang. Seperti yang saudara saksikan saat ini. Ibadah ini telah menjangkau sejumlah orang di luar sana yang membutuhkan kabar baik. Itu menjadi kegembiraan tersendiri dalam diri saya. Saya percaya semua itu berawal dari apa? Sebuah visi atau pandangan ke depan.
Walaupun tidak tahu apa sesungguhnya detail yang terjadi, tapi seperti ada gerakan dalam pikiran bahkan memenuhi hidup saya untuk mempersiapkan sebelum hal-hal yang terburuk sekalipun bisa saja terjadi. Sehingga ketika melewati tidak perlu panik, kita tenang menghadapinya. Sekalipun tentunya menghadapi atau mengalami tekanan dan perjuangan. Saat ini kita telah memasuki masa yang biasa disebut dengan istilah new normal. Normal yang baru. Masa di mana semua orang harus beradaptasi dengan pola hidup yang baru. Walaupun dulu tinggal di rumah saja, kalaupun memang kita beribadah di rumah saja, sekarang sudah bisa keluar walaupun harus mematuhi sejumlah, ada yang disebut dengan istilah protokol keselamatan. Dalam hal ini, kita sedang memasuki era normal yang baru. Dengan demikian kita perlu menghadapi masa hidup yang baru ini dengan cara yang berbeda. Bukan saja pola hidup yang baru yang terjadi, tetapi cara juga haruslah baru. Tidak boleh menggunakan atau belum tentu relevan apa yang dianggap tepat tahun 2019 itu tepat pada tahun 2020 ini. Apalagi memasuki new normal, normal yang baru, tidak seperti normal yang lampau. Ada banyak perubahan di sana. Tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kita bisa jabat tangan, cipika-cipiki, tanpa memikirkan bahaya tertular COVID. Sekarang beda. Dengan begitu, beda pula cara menghadapi new normal saat ini. Membutuhkan sikap yang tepat di dalam menghadapinya. Itu sebabnya sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana menghadapi new normal atau pola hidup normal yang baru. Lebih jauh kita akan belajar tentang hal itu di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dari ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, ada beberapa sikap penting yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, terutama dalam menghadapi new normal saat ini. Beberapa sikap tersebut akan dibahas dalam 4 minggu dalam bulan ini.
Yaitu pertama, bersikaplah visioner. Yang kedua, bersikaplah rendah hati. Yang ketiga, bersikaplah tabah. Dan yang keempat, bersikaplah bertanggung jawab. Kali ini saya akan berbicara tentang hal yang pertama. Bersikaplah visioner. Be visionary. Atau sikap yang mampu memandang ke depan, melampaui segala keadaan saat ini. Bagaimana wujud dari sikap visioner itu? Kita akan melihat hal itu dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 4, bunyinya demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar. Yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Dalam konteks ini, bangsa Israel telah berada di sebelah timur negeri Kanaan. Setelah 40 tahun mereka berjalan dari Mesir melewati padang gurun dengan segala pemeliharaan Tuhan, namun punya tantangan yang besar. Kenyataannya Musa sebagai pemimpin mereka telah mati. Tadinya mereka bersama-sama dengan Musa, bergantung kepada Musa. Kini seorang pemimpin yang karismatik itu, yang hebat itu, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir melewati laut Teberau, menghadapi banyak-banyak tekanan di padang gurun, menghadapi bangsa-bangsa yang menjadi penghambat mereka, Amalek dan lain sebagainya. Sekarang sudah tiada seorang figur seperti itu. Dengan begitu Yosua dan bangsa Israel sedang memasuki new normal atau masa yang baru, di mana masa tidak biasa. Biasanya juga mereka melihat ada Musa yang dengan tangan yang terangkat, tongkat di tangannya, yang membelah laut Teberau, yang memukul batu, air keluar. Masa tanpa mana atau roti yang turun dari sorga, sekaligus masa baru tanpa pengembaraan lagi di padang gurun. Masa di mana mereka akan menduduki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Kini di hadapan mereka sedang terbentang sungai Yordan yang sedang banjir. Walaupun mereka melalui laut Teberau dengan kuasa Tuhan, mereka tahu itu. Paling tidak generasi saat ini telah mendengar itu kepada bapak, ayah, dan ibu mereka. Mereka menghadapi bangsa-bangsa yang lebih besar dari mereka. Sementara mereka tidak punya pengalaman untuk berperang. Tetapi nyatanya dengan tinggal tenang mereka mampu mengalahkan bangsa-bangsa itu. Kini terbentang sungai Yordan yang mungkin lebih kecil dari sungai Teberau. Tapi yang berbeda adalah tidak ada Musa di sana. Mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka juga harus menghadapi tembok kota Yeriho dan bangsa-bangsa raksasa yang harus ditaklukkan di tanah Kanaan. Sekalipun itu merupakan tanah yang telah dijanjikan. Di samping itu, mereka akan menghadapi kebiasaan baru. Dari nomaden, mereka akan memiliki tempat tinggal dan tanah untuk digarap. Bila selama mereka di padang gurun, mereka tinggal menerima mana yang turun dari sorga. Sekarang, mereka harus siap mengusahakan tanah. Suatu masa new normal atau normal yang baru. Suatu masa di mana itu tidak biasa, mereka harus biasakan diri. Dalam menghadapi normal yang baru, bukan saja mereka harus menghadapi pola yang baru, sekali lagi, namun juga memerlukan sikap hidup yang baru. Dalam situasi ini,
Yosua yang masih kurang pengalaman dan belum punya pengalaman memimpin bangsa yang begitu besar, sekalipun memang dia bersama-sama dengan Musa selama ini. Dan tentu berbeda kebiasaan dengan Musa. Dipilih Allah untuk menggantikan Musa. Suatu tanggung jawab yang baru. Menghadapi situasi seperti ini, situasi yang belum pernah dijalani. Walaupun dia pernah mengintai, menjalani tanah Kanaan, tetapi pengalamannya pasti berbeda saat itu. Itu 40 tahun yang lalu, sekarang berbeda. Tekanan, tantangan di depan, dia tidak tahu sama sekali. Bisa saja dia merasa takut, ciut, lemah dalam melangkah. Namun dalam kondisi demikian Tuhan berbicara kuat dalam dirinya. Agar apa? Yosua memiliki sikap visioner. Apakah sikap visioner yang dimaksud di sini? Dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 4 kita telah baca. Kita bisa temukan di sana ada 3 wujud dari sikap visioner. 3 wujud di mana kita bisa memandang ke depan melampaui kebiasaan orang memandang. Sehingga kita mampu melewati masa depan itu apapun tantangannya. 3 wujud visioner tersebut adalah: pertama, memandang ke depan. Wujud dari memandang ke depan ini terlihat jelas dalam Yosua pasal 1 ayat 2. Dikatakan di sana, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kenyataan bahwa Musa telah mati dalam masa seperti ini tidak mudah untuk menerima kenyataan tersebut. Karena pastilah kecenderungan mereka akan mengingat bagaimana mereka hidup tanpa Musa setelahnya. Bagaimana mereka masih bertanya-tanya apakah ini benar. Musa telah tiada. Kehilangan pegangan, kehilangan arah, seperti tidak percaya. Orang yang selama ini bersama-sama dengan mereka sekarang sudah tidak ada. Sehingga tentu Allah punya alasan kuat untuk berkata kembali Musa telah mati. Bukan berarti mereka tidak tahu bahwa Musa itu sudah mati. Sekalipun sebagian di antara mereka kemungkinan dia masih di atas gunung. Tapi pada kenyataannya dia telah terangkat ke sorga. Sehingga Tuhan mengkonfirmasi Musa telah mati. Ini berita yang tidak mengenakan. Suatu kehidupan normal yang baru. Tentunya memasukinya itu pasti tidak mengenakan. Butuh cara-cara yang baru. Butuh beradaptasi kembali. Sekarang Yosua harus bersiap seberangi sungai Yordan yang saya katakan tadi itu sedang banjir. Mereka harus menatap ke depan. Jangan melihat lagi ke belakang seolah-olah berkata Musa telah mati. Itu artinya, hey, yang lalu biarlah sudah berlalu. Sekarang pandang ke depan. Kalau kita membawa mobil, saya mengapresiasi yang membuat mobil itu salah satunya bukan karena gagahnya mobil, bagusnya mobil, mereknya terkenal, bukan sebenarnya. Semua mobil juga sama. Yang penting bisa jalan, mesinnya bagus, bisa isi 4 orang, 8 orang, tergantung. Tapi yang membuat saya apresiasi si pembuat mobil ini, dia tidak membuat kaca spion itu sebesar kaca di depan. Karena kaca spion itu hanya untuk melihat sebentar saja. Yang di belakang kalau kemudian dia mundur atau sedang maju, jangan-jangan tergores di bagian belakang. Hanya untuk sesekali saja melihat, itu dimungkinkan. Tetapi kalau kita sedang bawa mobil, sering lihat kaca spion, dalam kecepatan 80, nabrak saudara. Nabrak. Kenapa saya pastikan nabrak? Karena saudara tidak ada setelan dalam mobil itu untuk berjalan otomatis. Saudara harus kendalikan.
Saudara harus bawa maju dia atau mundur. Itu keputusan. Saudara, lihatlah ke depan. Jangan sering-sering lihat ke belakang. Kita tidak lagi hidup di masa lampau, bukan? Namun hidup di masa kini untuk apa? Menyongsong masa depan. Kita tidak bisa mengulang masa lalu dan kita tidak perlu tergoda untuk menyinggung masa-masa yang lalu. Kalau untuk belajar masa lalu, melihat ke depan sebagai pengalaman, belajar pengalaman itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau membanggakan masa lalu, dulu begini gereja dijalankan. Kok kenapa sekarang begini? Dulu saya dilayani seperti ini. Kenapa sekarang berbeda? Sadarlah kita bahwa situasi berbeda, kebutuhan juga pasti berbeda, kondisi yang ada pasti berbeda, pola pelayanan juga harus berbeda. Demikian juga dalam menjalankan usaha. Kalau saudara masih pegang pola-pola yang lampau, itu pasti tertinggal. Itu pasti tertinggal. Kalau tidak dimodifikasi untuk melihat masa depan, dan kita tidak siap untuk menjalani, saya kira kita tidak menjadi orang yang relevan lagi pada masa sekarang dan masa depan. Kita harus menyongsong masa depan yang penuh harapan. Amin. Sehingga kita harus berpikir ke depan. Dengan demikian hidup menjadi relevan atau sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, berpikirlah maju dan luas. Wujud dari sikap visioner ini adalah bukan saja memandang ke depan, tetapi harus diiringi dengan berpikir maju. Orang kalau hanya melihat ke depan, akan terjadi seperti ini. Kayaknya akan terjadi krisis nih di depan. Tetapi dia tidak berpikir maju, membuat langkah-langkah strategis untuk mengatasi itu, saya kira dia akan orang yang babak belur. Karena dunia ini bergerak otomatis. Ada beberapa hal yang kita bisa kendalikan, tapi banyak hal lebih banyak kita tidak bisa kendalikan. Itu sebabnya dalam menghadapi masa normal yang baru, kita perlu berpikir maju dan luas. Berpikir maju dan luas. Dengan demikian kita bisa kreatif dan punya daya juang untuk maju. Tidak cepat berpuas diri. Hal itu kita bisa pelajari dalam Yosua pasal 1 ayat 3-4. Kita lihat. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Pada ayat yang ketiga dikatakan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Yosua dan bangsa Israel telah menginjak dan menguasai sebelah timur tanah Kanaan, Hesibon dan daerah-daerah yang lain. Namun Tuhan mau mereka tidak saja berhenti di situ, karena janji Tuhan memberikan tanah Kanaan itu dengan luasnya seperti yang digambarkan tadi. Mereka harus berpikir maju dan tidak boleh memberi kesempatan sedikit pun pada pikiran untuk mundur, apalagi berhenti. Orang seperti ini sekali berjejak dalam mengiring Tuhan, kita harus punya komitmen. Jangan pernah mundur, amin. Jangan ingat masa lampau lagi. Jangan ingat apalagi yang menyerikan hati. Sakitnya aku di sini. Dan itu terus yang dipikirin. Lihat orang, lihat masa lalu. Lihat orang berhasil, lihat keberhasilannya masa lalu. Dibandingkan dengan kehidupan masa lalu. Saya mau beritahu, jangan ingat Mesir lagi. Jangan ingat masa lalu yang mungkin engkau bangga-banggakan lagi. Karena itu tidak menjadi relevan lagi untuk saat ini. Itu hanya akan membuat engkau berhenti dan tidak berpikir maju. Apalagi kalau udah kepentok, Bapak Ibu, Saudara-saudara.
Kita kalau berpikir maju, pasti kita akan menemukan jalan sesuai dengan kreativitas yang muncul. Tidak menyerah, apalagi lemah dan berkata, udahlah, sudah terjadi seperti ini. Saya berkata, nasi pun sudah menjadi bubur. Kalau berpikiran maju, nasi dan bubur sama-sama enak. Betul, amin? Ya. Sekalipun tidak bisa mengubah bubur menjadi nasi, tetapi bisa dimakan juga, bukan? Berpikir kreatif. Karena tidak ingat Mesir lagi, tapi ingat Kanaan. Berpikir kreatif, maju. Karena memang sudah melihat masa depan yang penuh harapan. Dan dia tidak tinggal stop sampai di sini berpuas diri, apalagi dia maju ke depan. Pada abad ke-13, tentara darat Mongolia, Kekaisaran Genghis Khan, selatan Tiongkok sana, mengekspansi banyak wilayah. Mereka menjadi pasukan yang paling berhasil dalam sejarah dunia. Para penunggang kuda yang membawa panah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Baik dari Korea hingga Hungaria. Dan membangun kekaisaran Asia Eropa hanya dalam waktu beberapa dekade. Salah satu strategi kemenangan mereka adalah pada disiplin prajurit yang setia. Semua anggota harus setia tanpa syarat satu sama lain. Mereka harus setia, memegang janji, dan tetap saling mendukung. Mereka harus setia tanpa syarat. Satu dengan yang lain terikat satu dengan yang lain. Dan kepada atasan mereka, mereka hormat. Terutama kepada Kaisar Mongol, Genghis Khan. Jika seorang prajurit lari dari bahaya dalam pertempuran nih, ketika sedang bertempur, sudah parah sekali dan dia coba menyelamatkan diri sendiri dari bahaya. Ia dan orang yang mengikutinya, taruhlah mereka 10. Ia dan 9 rekannya dari wilayah yang sama akan menghadapi apa? Hukuman mati bersama. Dan ini dijalankan, disiplin ini dijalankan. Semua prajurit mengetahui itu. Bila mereka menginvasi suatu wilayah, pada waktu mendarat di sebuah pulau, perahu mereka akan dihancurkan. Dengan tujuan agar apa? Selain perahu tersebut tidak bisa digunakan oleh musuh, mereka juga telah berkeputusan bahwa sekali berjejak di sebuah pulau yang mereka akan invasi, mereka tidak akan pernah berpikir untuk apa? Mundur. Tidak punya kemungkinan lagi untuk mundur, karena memang mereka sudah berkeputusan untuk maju. Menghancurkan masa lampau, tetapi membangun masa depan. Menghancurkan masa lampau, meniadakan bahkan sama sekali sesuatu yang mungkin tidak akan mempengaruhi masa depan. Membangun masa depan penuh harapan. Itulah berpikiran maju. Cara berpikir visioner itu seharusnya ada dalam hidup kita, amin. Sekali berjejak dalam Kristus, tetaplah setia mengikut Tuhan. Meraih segala yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita tidak boleh hidup dalam rasa keluh. Mengeluh terus. Bukan berarti Tuhan tidak tolong, tetapi berhenti di tempat, tidak maju-maju. Hanya melihat orang sekeliling, nyalahin sana sini, nyalahin masa lalu. Dan apalagi menyalahkan diri sendiri. Kalau udah hancur aja sekalian. Itu adalah kesempatan kejatuhan yang susah untuk bangkit lagi. Butuh anugerah Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya ada saatnya tantangan dilihat seperti raksasa yang lebih besar mungkin. Lebih dari kemampuan Anda. Saya berkata, andalkan Tuhan. Jangan pernah putus asa dan menjadi lemah dan berkata, waduh masalah saya besar. Tidak ada jalan keluar. Banyak mundur dah. Itu bukan tipikal prajurit yang disiplin. Yang punya pikiran maju. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang berpikir maju dan luas seperti Yosua. Tidak ada kesempatan untuk berpikir, lumayan. Sudah dapat daerah sebelah timur. Tanahnya luas, subur. Penuh dengan tanah pertanian. Tidak perlu lagi perluas ke barat dan utara. Dia tidak berpikir seperti itu. Karena dia meyakini janji Tuhan.
akan memberi tanah Kanaan. Inilah orang yang berpikir maju dan luas, berpikir terbuka terhadap kehendak Tuhan. Untuk memperjelas hal ini, mungkin Anda pernah mendengar dua perusahaan sepatu yang mengirim dua salesman ke sebuah pulau yang sama. Pulau yang jauh. Mereka berdua dikirim secara terpisah untuk maksud yang sama. Yaitu untuk apa? Menjejaki kemungkinan memasarkan sepatu di pulau tersebut. Sesudah mereka tiba di pulau tersebut, tidak lama kemudian masing-masing memberi kabar kepada perusahaannya. Salesman yang pertama memberi laporan. Dia berkata, "Pak, tidak perlu saya berlama-lama di tempat seperti ini. Karena semua penduduk pulau yang berjumlah 100.000 orang ini tidak memakai sepatu. Sehingga mereka tidak perlu sepatu. Tidak perlu memasarkan sepatu di tempat seperti ini," katanya. Lain halnya dengan salesman yang kedua. Dia mengirimkan berita kepada perusahaan. "Segera kirim 100.000 pasang sepatu ke pulau ini," katanya. Karena tidak seorang pun penduduk di pulau ini yang menggunakan sepatu. Mereka memerlukan sepatu. Kedua salesman ini pergi ke pulau yang sama, berjumpa dengan penduduk pulau yang sama, namun cara pandang dan sikap mereka masing-masing berbeda. Salesman pertama berpikir mundur dan sempit, tidak visioner. Sedangkan salesman kedua berpikir terbuka, bersikap optimis, bersikap maju dan luas. Dia melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan di balik dari apa yang dia lihat saat itu. Demikian juga seharusnya kita. Orang yang berpikir visioner, dia berpikir maju. Sekali lagi, jika engkau berpikir bisa, pasti engkau bisa. Kenapa? Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Itulah yang seharusnya kita mampu lihat. Amin. Wujud yang ketiga, orang yang visioner adalah orang tanpa merasa takut akan hari esok. Orang yang tidak visioner sebaliknya akan merasa takut melihat hari depan. Apa-apa takut. Sampai tidak berani melangkah. Kenapa mereka hanya mampu melihat sekarang dan masa lalu? Yang membuat mereka takut. Mereka akan berpikir, kalau dulu saya gagal, hari depan juga saya akan gagal. Kalau dulu saya berhasil, belum tentu saya berhasil ke depan. Takut. Apalagi melihat kondisi new normal saat ini. Kata pemerintah, mencapai 1% aja pertumbuhan ekonomi itu udah puji Tuhan, udah luar biasa. Kondisi sekarang membuat orang bisa takut. Tetapi saya berkata, kalau engkau visioner, jangan bergantung kepada keadaan yang membuat engkau takut. Bergantunglah kepada Allah yang mampu melakukan segala perkara bersama dengan kita. Amin. Amin. Ya, kita harus mampu melihat masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Jangan seperti orang yang melihat masa depan itu kabur berpikir sempit dan sehingga dia takut. Orang seperti ini selalu membesar-besarkan masalah. Contohnya, seperti yang dialami oleh 10 orang pengintai yang sebelumnya telah memasuki dan mengamat-amati tanah Kanaan bersama Yosua dan Kaleb bin Nun. Mereka hanya melihat para raksasa, mereka tidak mampu melihat Allah dan janjinya. Mereka hanya melihat saat ini, tanpa melihat kepada Allah yang telah berjanji akan memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dengan banyak tanda-tanda mujizat dilupakan. Mereka kehilangan keyakinan untuk berkata, Allah lebih besar dari setiap masalah yang dihadapi. Akhirnya mereka dikuasai dengan ketakutan. Dan bukan hanya di situ, roh ketakutan ini yang menguasai mereka bisa menjalar. Bahkan menjalar kepada semua bangsa Israel. Sehingga mereka bersungut-sungut dan ingin kembali ke masa lalu, yaitu Mesir.
Karena itulah Tuhan bawa mereka ke padang gurun berputar-putar selama 40 tahun. Itu sebabnya Allah mengingatkan Yosua tentang janjinya bahwa dia telah menyerahkan negeri Kanaan ke tangan umatnya. Rebut itu! Bersama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara besar. Amin. Hal itu nyata dalam Yosua pasal 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saya berkata, Tuhanlah jaminan bahwa mereka akan memiliki negeri itu. Amin. Pegang janji Tuhan. Sekarang saya bertanya, apakah Anda memiliki visi atau tujuan hidup? Untuk mengukur bahwa kita memiliki visi atau tujuan hidup, paling tidak ada 3 ukuran. Apakah kita visioner atau tidak? Pertama, ketika bangun pagi nih, Anda bangun dari tidur, hal apakah yang pertama-tama yang Anda pikirkan? Tanyakan, hal apakah yang pertama-tama Anda pikirkan? Yang kedua, sepanjang hari apa yang paling banyak Anda pikirkan? Yang ketiga, menjelang Anda tidur, apa yang memenuhi pikiran Anda? Itu menjadi ukuran. Kalau Yosua bangun tidur, sepanjang hari dan sepanjang tidur yang dia pikirkan adalah apa? Bagaimana membawa umat Allah ke tanah Kanaan. Visinya apa? Membawa umat Allah ke tanah Kanaan. Itu yang menguasai pikiran dia sehingga memberi dampak atau berdampak kepada perilaku hidupnya. Langkah-langkah strategis dia pikirkan. Langkah-langkah yang tepat dia pikirkan. Untuk mencapai masa depan yang Tuhan janjikan itu. Seorang ibu yang visioner, begitu dia bangun dari tidur, dia langsung memikirkan bagaimana membesarkan anaknya agar memiliki masa depan yang cerah. Berarti seorang ibu ini adalah dia berpikir visioner. Visinya apa? Membesarkan anak untuk memiliki masa depan yang cerah. Hadapilah hari ini dan hari esok dengan bersikap visioner. Amin. Mampu memandang ke depan dengan memandang ke depan dan berpikir maju dan luas, tanpa merasa takut akan hari esok. Saya berpesan, biarlah wujud dari visioner ini, yaitu pertama memandang ke depan, kemudian berpikir maju dan luas, serta tanpa merasa takut akan hari esok. Biarlah itu menjadi bagian kita, memasuki new normal kali ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk memiliki sikap visioner menghadapi new normal ini Tuhan. Ajarkan kami, mampukan kami untuk mampu memandang hari depan, tanpa mengagung-agungkan masa lalu dan saat ini, tanpa melihat kondisi kenyataan yang membatasi kami hari-hari ini. Dan ajarkan kami untuk berpikir maju dan luas, melampaui cara-cara berpikir dunia saat ini. Dan mampukan kami untuk hidup berani menghadapi masa depan, yang sekalipun kami tidak tahu persis detail kehidupan, tapi kami yakin Allah yang besar menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkat-Mu atas jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat bergabung dalam kebaktian MDC Kadipaten melalui channel ini. Sepanjang bulan ini, kita akan belajar tentang bagaimana menghadapi normal yang baru, facing a new normal. Memasuki masa new normal, kita menghadapi pola hidup yang baru.
Itu sebabnya ada 4 sikap yang perlu kita pahami dan miliki bagaimana menghadapi normal yang baru ini. Yaitu, pertama, bersikaplah visioner. Kedua, bersikaplah rendah hati. Ketiga, bersikaplah tabah. Dan keempat, bersikaplah bertanggung jawab. Kita baru saja mendengar firman Tuhan tentang be visionary atau bersikaplah visioner. Kembangkanlah visi Anda secara aktif dengan mengikuti berbagai bentuk ibadah sepanjang minggu ini. Ikutilah ibadah MDC Kadipaten yang diadakan setiap minggu pukul 8 melalui MDC Kadipaten YouTube channel dan pukul 17 melalui page Facebook online service MDC Kadipaten live streaming. Selain itu, ibadah image dapat diikuti melalui Zoom meeting setiap hari Sabtu pukul 17. Di samping itu, dampingilah anak Anda untuk mengikuti kebaktian anak melalui website www.onlinechurch.fajarpengharapan.net. Pastikan diri Anda dan keluarga hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom Meeting atau WhatsApp. Ayo semangat ikut kesan. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 10 Juli 2020 pukul 18.30. Link dari berbagai ibadah MDC Kadipaten akan dibagikan kepada setiap anggota jemaat. Jadilah saluran berkat dengan membagikan link tersebut kepada setiap anggota keluarga atau orang yang Anda kasih agar mereka pun mengalami berkat persekutuan dengan Tuhan. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8 sampai pukul 18. Akhirnya, berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kuasanya besar, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah mulia. Yakinlah setiap Jumat, Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah saat ini yang boleh kami jalani. Kami percaya Tuhan setiap kami sungguh diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat dimanapun Anda berada, kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus.
Untuk itu setiap Jumat dimanapun Anda berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang percaya katakan amin.